Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan hubungan industrial. Sejarah hubungan industrial di era kolonial, yaitu sebuah masa yang menjadi fondasi bahkan luka awal dari dunia kerja kita hari ini. Hubungan industrial di Indonesia tidak muncul tiba-tiba, jauh sebelum ada undang-undang ketenagakerjaan. Semuanya berakar dari masa penjajahan Belanda, di mana rakyat pribumi dijadikan sumber tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial. Di era kolonial Belanda, hubungan antara pekerja dan pengusaha bukan didasari kesepakatan yang setara, melainkan paksaan, ketimpangan, dan eksploitasi. Pada masa itu ada 3 sistem utama yang berlaku. Yang pertama, sistem perbudakan. Di sini buruh tidak punya hak atas hidupnya sendiri, tidak ada batas jam kerja, tidak ada upah, hanya kewajiban bekerja di bawah perintah majikan. Yang kedua, pada tahun 1830, saat Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan kultur stelsel atau tanam paksa, rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 lahannya untuk tanaman ekspor seperti kopi, nila, dan tebu untuk memperkaya kas negara penjajah, atau wajib kerja 66 hari setahun di perkebunan Belanda tanpa upah sepeser pun. Yang ketiga, pada tahun 1870 muncul Agrarisch Wet atau Undang-Undang Agraria yang membuka pintu bagi perusahaan swasta Eropa masuk ke Hindia Belanda. Perkebunan swasta masuk besar-besaran, terutama di Sumatera Timur dan Jawa. Butuh banyak buruh dan disinilah sistem kuli kontrak lahir. Buruh diikat kontrak, tapi kontrak ini hanya mempunyai satu sisi menguntungkan, yaitu pengusaha tersebut. Tahun 1880, pemerintah kolonial mengeluarkan Kweli Ordonansi atau Undang-Undang Kuli yang menjadi dasar hukum hubungan kerja antara pengusaha perkebunan dengan buruh kontrak. Di dalamnya terdapat aturan yang sangat kejam, penalis sanksi pidana bagi buruh yang kabur atau melanggar kontrak. Hukumannya bisa berupa denda, hukuman fisik seperti cambuk atau kurungan penjara, serta banyak buruh yang buta huruf pun dianggap sudah menyetujui kontrak itu. Pemilik perkebunan ibarat merangkap jadi polisi sekaligus hakim. Tidak ada serikat pekerja yang diakui secara legal, tidak ada upah minimum, dan tidak ada jaminan sosial sama sekali bagi buruh pribumi. Perlahan kritik mulai muncul. Seorang advokat Belanda bernama Van den Brand mengecam keras praktik ini lewat tulisannya pada tahun 1902. Desakan terus mengalir hingga Kweli Ordonansi akhirnya dihapus tahun 1905. Tapi penalisasi masih terus berjalan karena sudah mengakar di lapangan. Pada abad ke-19 ini mulai terbentuknya beberapa organisasi serikat pekerja atau serikat buruh seperti Postbond, Kulturbond, dan Zwikkerbond. Dari sistem dan hukum yang ada inilah muncul ketimpangan yang sangat luar biasa. Buruh hanyalah alat produksi, tapi justru dari kondisi inilah lambat laun muncul kesadaran kolektif yang menjadi cikal bakal gerakan buruh Indonesia yang akan kita bahas di topik selanjutnya. Jadi kalau kita simpulkan, hubungan industrial era kolonial punya 3 ciri utama. Yang pertama, tidak ada keseimbangan antara majikan dan buruh. Yang kedua, tidak ada perlindungan hukum yang nyata bagi pekerja pribumi. Dan yang ketiga, serikat buruh dilarang dan tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan. Hubungan industrial pada masa Orde Lama, di mana dari tahun 1945 sampai 1966, yang ditandai dengan kuatnya politisasi serikat buruh, di mana organisasi pekerja berafiliasi erat dengan partai politik. Era ini diwarnai konflik kepentingan, terutama setelah 1959. Dengan pola hubungan yang konfrontatif, berlandaskan perjuangan kelas, serta maraknya nasionalisasi perusahaan. Pasca kemerdekaan ini lahir berbagai organisasi di masyarakat, dari mulai organisasi persatuan yang sederhana sampai organisasi bersenjata. Pada tanggal 15 September 1945 lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI atau Barisan Buruh Indonesia. Organisasi ini mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat pekerja dan partai buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia.
BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh. BBI kemudian membentuk laskar buruh bersenjata di pabrik-pabrik, sedangkan untuk mengayomi kaum perempuan dibentuklah Barisan Buruh Wanita atau BBW. Pada tahun 1946, BBI dilebur menjadi GESBI atau Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GESBI keluar dan membentuk GESBIV atau Gabungan Serikat Buruh Vertikal. Tetapi pada bulan November tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GESBI dan GESBIV berhasil dilebur menjadi SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Bentuk organisasi ini adalah demokratis sentralisme di mana para pengurus sentralnya bertanggung jawab kepada Kongres. Pada tahun 1948, SOPSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menghadapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian, SOPSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Pada tahun 1950-an dan pada awal tahun 1960-an, SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang didukung PKI adalah organisasi buruh yang paling aktif dan kuat di antara banyaknya organisasi buruh yang memiliki kaitan dengan partai politik. Pada dekade 1950-an, dinamika politik buruh di tanah air kian terasa. Ratusan organisasi serikat buruh atau SB berafiliasi dengan kekuatan politik sebagai underbaunya dengan tujuan untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin, seperti Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi yang berafiliasi dengan NU. Lalu Serikat Buruh Islam Indonesia dengan Masyumi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia dengan Murba. Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) pun berafiliasi dengan militer. Mereka berperan aktif dalam mendorong pematangan demokrasi. Pada masa awal Orde Baru terjadi peralihan kedaulatan rakyat dari pemerintahan demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyederhanaan terhadap partai politik dan merambat pada organisasi-organisasi massa seperti organisasi buruh di Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru ini, untuk mendukung penyederhanaan organisasi tersebut, muncullah ide untuk mempersatukan serikat-serikat buruh Indonesia, di mana ide ini muncul pada tahun 1968 dan diterapkan pada tahun 1969 dengan terbentuknya MPBI atau Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia yang melibatkan sebanyak 21 organisasi buruh dan menjadi satu-satunya wadah perjuangan buruh Indonesia. Setelah 2 tahun terbentuk, MPBI dinilai belum mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pada tahun 1973 terbentuklah FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang lalu berubah menjadi SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tahun 1985. FBSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang diakui dan dilegalkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Pada masa itu, pembentukan organisasi buruh selain FBSI diharuskan untuk memiliki izin dan juga diakui oleh aparat hukum dan pemerintahan. Selain itu, pada masa Orde Baru, pemerintah demi mewujudkan tujuan menjaga stabilitas politik dan ekonomi, membentuk konsep hubungan industrial Pancasila pada tahun 1974, di mana hubungan industrial Pancasila ini menjadi salah satu sistem yang dijalankan pada hubungan industrial di masa Orde Baru tersebut. Hubungan industrial Pancasila ini disusun berdasarkan pertimbangan sosial dan budaya serta nilai-nilai tradisional Indonesia. Dalam pembentukannya, HIP ini didasarkan pada sila-sila Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pada HIP terdapat 3 asas kemitraan yang dijunjung. Yang pertama adalah mitra dalam produksi, yang kedua adalah mitra dalam tanggung jawab, yang ketiga adalah mitra dalam keuntungan. Dalam mendukung terlaksananya HIP ini, pemerintah membentuk beberapa lembaga formal untuk menjalankannya, seperti Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau P4D, dan juga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau P4P, di mana panitia-panitia ini digunakan untuk membantu dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mulai dari tingkat pemerintah hingga tingkat nasional. Jika dilihat secara teori, penerapan hubungan industri Pancasila dan juga Federasi
buruh seluruh Indonesia dapat membantu dan memberikan hak kepada para buruh untuk berbicara. Namun, secara praktik hal ini bertentangan. Kenapa? Karena HIP, FBSI, dan peraturan-peraturan yang terkait tidak mendukung hak berbicara buruh. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan militer dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Seperti jika buruh melakukan mogok kerja, maka masalah akan diselesaikan dengan memanggil aparat keamanan seperti militer untuk membantu menyelesaikan masalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur hubungan kerja antar buruh dan pengusaha. Hal ini membuat buruh tidak dapat menyuarakan pendapatnya karena tekanan dari pemerintah dan juga pengusaha. Terbentuknya FBSI ini dinilai oleh para buruh sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengontrol para buruh dibandingkan membantu dalam menyuarakan aspirasi mereka dan juga hak-hak mereka. Memasuki tahun 1990-an, kebijakan ini mulai dikritik oleh negara-negara barat karena melanggaran hak asasi manusia dan mendapatkan tekanan yang besar dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Terutama saat terjadinya kasus besar seperti Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia pada tahun 1993 yang menjadi titik balik hubungan industrial di Indonesia pada masa Orde Baru tersebut. Sejarah hubungan industri di era reformasi. Dari mana sejarah perkembangan industri di era reformasi ini dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia menuju arah yang lebih demokratis. Nah, perubahan ini juga berdampak langsung pada hubungan industrial, terutama dalam hal kebebasan pekerja untuk berserikat. Nah, salah satu faktor yang penting adalah ratifikasi konvensi nomor 87 tahun 1948 pada tanggal 5 Juni 1998 yang menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja. Setelah itu, organisasi pekerja berkembang sangat pesat pada awal tahun 2002. Nah, tercatat sekitar 60 federasi serikat pekerja dan lebih dari 100 serikat pekerja non-afiliasi. Dan bahkan, dalam satu perusahaan itu bisa terdapat lebih dari satu serikat pekerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pekerja mulai memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan haknya. Nah, setelah itu pemerintah kemudian merespon perkembangan ini dengan mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 yang menjadi dasar hukum pertama yang secara jelas mengatur hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Nah, setelah itu muncul berbagai serikat buruh baru seperti PPNI 1998, FSBDI 1998, dan FSP BUM 1999. Nah, tidak hanya itu, serikat buruh lama juga mulai bangkit kembali seperti Sarbumusi dan KBKI. Nah, jadi di era reformasi ini membawa banyak perubahan besar dalam hubungan industri dari sistem yang sebelumnya terbatas menjadi lebih terbuka, demokratis, dan partisipatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan perkembangan di era reformasi. Nah, di sini ada 5 undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berisi tentang kebebasan berserikat. Nah, di mana undang-undang ini memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, tujuannya agar pekerja bisa memperjuangkan hak dan kepentingan secara bersama. Selanjutnya yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi ketenagakerjaan, dan di mana undang-undang ini mengatur secara lengkap tentang hubungan kerja, mulai dari jam kerja, upah, hak dan kewajiban pekerja, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, fungsinya ini sebagai dasar utama dalam perlindungan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimana berisi penyelesaian perselisihan, di mana undang-undang ini mengatur cara menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha, seperti melalui mediasi, konsiliasi, arbitrasi, atau pengadilan hubungan industrial. Tujuannya agar konflik bisa diselesaikan secara adil. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berisi tentang jaminan sosial atau BPJS. Nah, undang-undang ini membentuk sistem jaminan sosial bagi pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, tujuannya untuk memberikan perlindungan jika pekerja mengalami risiko seperti sakit, kecelakaan waktu kerja, dan atau pensiun. Selanjutnya yang nomor 5, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020
Isinya itu fleksibilitas tenaga kerja dan investasi, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Nah, di dalamnya ada aturan yang membuat sistem kerja ini lebih fleksibilitas seperti kontrak kerja. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, di sini kita dapat membandingkan kebijakan dari periode ke periode. Pertama ada periode kolonial, di mana kebijakan pada era kolonial ini adalah sistem kerja paksa, tidak ada kebebasan atau perlindungan pada buruh, pemerintah kolonial yang sangat dominan dan juga fokus pada keuntungan penjajah. Periode kedua itu adalah Orde Lama, di mana pada orde ini mulai ada peran pemerintah dalam mengatur tenaga kerja, hak buruh mulai diperhatikan, dan kondisi ekonomi dan politik mulai stabil. Pada Orde Baru, serikat pekerja mulai dibatasi karena terjadinya konflik pada Orde Lama. Pemerintah sangat dominan dan fokus pada stabilitas ekonomi, namun hak buruh kurang bebas pada orde ini. Selanjutnya adalah era reformasi. Pada era ini, serikat pekerja bebas berkembang, pemerintah sebagai mediator, dan juga banyak regulasi perlindungan tenaga kerja, sehingga hubungan industrial lebih terbuka dibandingkan pada era-era sebelumnya.